Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rasid, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Safiatul Amaliyah Medan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Jumat 9 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada PPG Daljab batch 1 tahun 2025 dengan materi menghindari ghibah dan membiasakan tabayun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelasnya siapa? Ya, siap. Attention. Everybody stand up. Greet to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody sit down. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, anak bapak semua, siapa yang tidak hadir hari ini? Pilza dan Dinda, Pak. Kenapa Pilza dan Dinda? Sakit, Pak. Sakit, ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, biar lebih semangat, coba berdiri dulu semua, biar gak ngantuk ya. Salam YPSA, disiplin, religius, smart, extraordinary, alhamdulillah. Ya, duduk semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak semua, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu akhlak yang terpuji. Banyak contoh akhlak terpuji, seperti jujur, berbuat baik kepada kedua orang tua, itu salah satu contoh daripada akhlak terpuji. Tapi pada hari ini kita akan coba belajar materinya tentang akhlak mazmumah, akhlak yang tidak terpuji. Banyak juga akhlak yang tidak terpuji itu. Salah satunya adalah ghibah. Makanya materinya pada hari ini adalah menghindari ghibah dan membiasakan tabayun. Anak bapak semua tahu nggak apa itu ghibah? Ada yang tahu ghibah? Ya. Membicarakan orang lain, Pak. Iya, membicarakan orang lain. Ada lagi yang tahu apa itu ghibah? Jangan menceritakan keburukan orang lain. Oh, jangan menceritakan keburukan orang. Iya. Jadi sebenarnya biar lebih tahu bagaimana itu ghibah. Ghibah itu apalagi sama zaman sekarang tidak hanya menceritakan secara langsung, bahkan melalui media sosial sekarang. Pada saat dia buat status tentang kejelekan, keburukan orang lain, itu bagian daripada ghibah. Bahkan lebih dahsyat daripada kita menceritakan kepada satu orang. Tapi biar lebih tahu tentang ghibah ini, anak bapak semua, coba bapak mau buat untuk ditonton videonya, tapi setelah ditonton nanti, anak bapak buat komentar nanti. Berikan tanggapan. Apa sebenarnya itu ghibah, ya? Dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya.
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi, mantap. Apalagi sambil buat status. Nih, kenalin tetangga gue, dia lebih banyak pada pamer bangunan baru. Padahal tiap hari beli beras di sini bukan. Sebut lagi kopinya. Mantap. Bapak lihat sini, Asia. Kamu jadi ini, macam-macam tukang gibah semasa hidup. Kalian kenapa membawa aku ke sini? Pakai nanya, ya jelas mau disiksa lah. Emang apa salahku? Menurut catatan, Bapak suka sekali gibah. Apa tuh? Ngomongin kejelekan orang. Loh, aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan nge-share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu gibah. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak taruh lagi orang. Biar gua kasih paham aja deh. Waduh. Ini mulut cerdas juga ya, kayak mama yang lagi kondangan. Sini, gua tambahin lipstick, biar pantes. Please, stop dulu, aku nggak kuat, lapar banget. Mau makan? Iya, beri aku makanan, aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apa nih? Ini pakai tusuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah. Menguji atau gibah sama halnya memakan bangkai saudaranya. Cepat makan, katanya tadi lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Demi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo, cepat. Ya, baik. Dari tampilan video tadi, apa yang bisa kalian ambil? Ya, apa? Jangan memposting keburukan orang lain di Iya, media, Pak. jangan memposting keburukan orang lain di media sosial. Itu tidak hanya kamu dengan dia, tapi semua orang. Apalagi ada lagi yang nge-share. Bayangkan, seluruh dunia bisa tahu kejelekan yang kamu tulis di sosial media. Apalagi? Jangan menggibah, Pak. Iya, dari kita menonton video tadi akan muncul. Jangan menggibah. Ada lagi? Ya, baik. Secara umum, Bapak melihat kalian sudah mulai tahu sebenarnya gibah itu apa dan bagaimana itu tabayun. Tapi untuk lebih jelasnya, Bapak akan jelaskan lagi. Setelah nanti Bapak jelaskan, Bapak minta nanti sebelum akhir pembelajaran kita, kalian akan Bapak bagi nanti beberapa kelompok untuk membuat quotes tentang menghindari gibah dan membiasakan tabayun. Baik, sebelumnya Bapak akan jelaskan lagi secara umum ya. Membicarakan keburukan seseorang di belakangnya, yang jika ia mendengarnya, maka ia tidak akan senang walaupun dibicarakan itu benar. Itulah gibah. Membicarakan orang di belakangnya, kalaupun yang dibicarakan itu memang benar adanya, tapi dia nggak senang. Itu namanya gibah. Ya. Kalau tabayun adalah sikap mencari kebenaran atau klarifikasi terhadap suatu berita sebelum mempercayainya atau menyebarkannya kepada orang lain. Jadi kalau ada berita, cerita tentang seseorang, jangan langsung percaya, tapi lakukan dulu klarifikasi atau cari kebenarannya. Jangan langsung dipercaya, langsung dibilang sama orang, tidak. Tapi diklarifikasi dulu, benar apa tidak. Ya, selanjutnya Bapak mau sampaikan apa sebenarnya perbedaan gibah dan tabayun. Kalau gibah itu menyebarkan keburukan orang lain, kalau tabayun mencari kebenaran informasi. Terus apalagi kalau merusak hubungan dengan menambah dosa itu namanya gibah. Yang kalau tabayunnya apa? Menjaga hubungan dan mencegah kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan orang, kalau bisa kita cegah, jangan sampai gara-gara itu terputus hubungan kita dengan dia. Terus apa lagi? Negatif dan terlarang dalam Islam. Gibah itu sifat yang negatif, dilarang dalam Islam.
Sementara tabayun itu sifat yang positif dan sangat dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya, contoh gibah dan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Situasinya bagaimana? Teman tidak hadir saat kerja kelompok misalnya. Apa yang muncul dalam gibah untuk itu? Dia memang malas. Itu yang munculkan dia. Itu kan memang malas. Walaupun dia itu malas, pasti dia nggak senang disampaikan dia itu pemalas. Walaupun pada kenyataannya dia pemalas. Itu gibah. Tapi tabayunnya bagaimana? Mungkin dia ada urusan penting. Kita tanya dulu. Jadi jangan langsung negatif. Bisa jadi ketidakhadiran dia dalam kerja kelompok positif lah. Mungkin dia ada urusan keluarga atau apa. Selanjutnya apa lagi? Mendengar kabar negatif tentang teman. Ada kabar yang negatif tentang teman. Terus gibahnya itu apa? Katanya dia nyuntik waktu dia ujian kemarin. Jangan langsung bilang itu. Itulah gibah itu. Meskipun benar, dia memang betul-betul menyontek, tapi nggak usah bilang. Karena dia pasti akan sakit hati. Jadi kita tanya langsung ke dia atau ke gurunya. Itu dia. Terus apa lagi? Melihat postingan yang aneh di media sosial. Dia cari perhatian terus. Itu yang dibuatnya misalnya. Itu gibah. Tapi jangan nilai dulu. Bisa jadi itu tidak seperti yang kita pikirkan, ya. Cara menghindari gibah, ini cara-caranya. Menjaga lisan dan pikiran dari hal buruk, mengubah pembicaraan. Jika teman mulai menggibah, kalau udah mengarah gibah teman-temannya, dialihkan aja, nggak usah diikutin. Kalau diturutin jadi gibah dia. Menolak ikut serta dalam pengguncingan, mengingat bahwa Allah selalu mengawasi. Kita merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Terus menasihati teman dengan cara yang baik dan bijak. Kalau ada teman yang udah mulai menggibah, udah kita nggak usah cerita itulah. Ya, baik anak bapak semua, dari penjelasan bapak tentang menghindari gibah dan membiasakan tabayun, ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi meskipun yang mereka lakukan itu memang betul kayak gitu, kita tetap nggak boleh nyeritain, Pak. Iya, ini dia. Kalaupun misalnya yang kita sampaikan itu kondisinya benar adanya, tapi yang kita bicarakan itu tidak senang, itulah gibah. Itu gibah. Jadi kadang-kadang kan, orang betul kan Pak? Ya walaupun betul, tapi kalau dia sakit hati dengan yang kita sampaikan itu, itulah gibah. Nah, ada lagi anak bapak semua? Ya, Pak. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau cerita sama teman, gimana? Makanya kalau kita mau cerita sama teman, ya betul. Jadi seolah-olah kan macam, berarti Pak nggak boleh loh ngomong-ngomong. Boleh, tapi pilihlah omongan itu, omongan yang tidak membuat orang sakit hati. Jadi kalau misalnya kira-kira seandainya kita bandingkan ke diri kita lah, kalau saya bilang gini-gini kita merasa sakit hati, janganlah kita buat semua orang seperti itu. Itu caranya. Jadi jangan seolah-olah kalau sama kita dibuat orang kita nggak terima, tapi membuat ke orang kita lakukan. Jangan. Ukurannya sama sering. Kalau orang-orang tua dulu bilang, kalau kau mau cubit orang, cubitlah dulu dirimu. Cubit, sakit nggak? Kalau sakit jangan cubit orang, kira-kira begitu. Baik anak bapak semua, setelah tadi bapak sudah jelaskan tentang menghindari gibah dan membiasakan tabayun, bapak berharap kamu nanti akan masing-masing buat quotes tentang menghindari gibah dan membiasakan tabayun. Biar lebih cepat ingat ya, sama dengan ketika cerita narkoba ya. Quotesnya apa? Narkoba no, prestasi yes, kira-kira gitu. Kamu carilah nanti. Nanti kita akan bagi kelompoknya. Kamu nanti akan buat quotes-quotes itu biar lebih ingat dia. Jadi pada saat mau melakukan gibah ingat dia. Jadi kalau mau tabayun pun itu. Baik, sekarang untuk pembagian kelompoknya Bapak akan coba pembagiannya dengan berdasarkan tingkat hafalan surah, ya. Siapa yang hafal surah Al-Kafirun? Al-Kafirun, ya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang kamu ambil tempat kamu di bagian sini. Ayo, ambil di sini ada lembar kerjanya yang nanti kamu akan isi untuk membuat quote-quote tentang menghindari gibah. Siapa ketua kelompoknya yang mau pegang? Ya, selanjutnya yang hafal surah At-Tin. At-Tin, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya.
Kamu ambil tempatnya ya, pilih di mana tempatnya. Ini Bapak kasih itunya, lembar kerjanya. Selanjutnya yang hafal surah An-Nasr. An-Nasr ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Silakan satu orang ambil kemari. Ya. Didiskusikan ya tentang quotes-quotesnya ya. Tulislah. Kalau bisa ya dia Gibah bukan dibuat yang semenarik mungkin sehingga bisa jadi jargon gitu ya. Oke, Pak. Soalnya gibah no gitu atau Itu dia. tabayun yes atau apalah yang bisa jadi quote sehingga nanti pada saat kita mau melakukan gibah itu teringat dia, cepat kita teringat, itu dia. Baik, anak bapak semua udah pada siap semuanya? Udah siap. Sudah ya. Baik, kalau sudah siap, Bapak mau minta untuk masing-masing kelompok agar mempresentasikan apa quote-quote yang sudah dibuat tadi ya. Coba kelompok mana yang bisa duluan? Ya, silakan. Silakan ke depan. Dipresentasikan. Baik, anak bapak semua, sekarang kita mau sama-sama dengarkan presentasi dari kelompok An-Nasr ya tentang quote menghindari gibah dan membiasakan tabayun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok An-Nasr. Nah, kali ini kami akan mempersembahkan quotes-quotes tentang gibah dan tabayun kami. Baiklah, saksikan quotes-quotes kami. Quote tentang menghindari gibah. 1. Lebih baik memperbaiki diri daripada sibuk mencari salah orang lain. Wah, keren. Tepuk tangan lah. Keren, keren. Iya. Selanjutnya. Quote tentang membiasakan tabayun. Saring sebelum sharing, klarifikasi sebelum percaya. Iya, mantap. Iya, iya. Iya. Terus lanjut. 2. Tabayun menjaga kita dari dosa dan orang lain dari fitnah. Iya, tepuk tangannya. Terus selanjutnya. Quotes tentang menghindari gibah. Gibah hanya menambah masalah, bukan menyelesaikan apapun. Iya, mantap. Quotes tentang menghindari gibah. Gibah tidak menjadikanmu lebih benar, hanya menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Iya, keren. Iya. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi kami. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah menyimak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, silakan kembali ke tempat. Baik, anak bapak semua, dari presentasi yang sudah disampaikan teman kamu tadi, sudah kita bisa lihat, kita bisa dengarkan masing-masing, quote-quote-nya sangat mantap dan sangat keren lah, kalau bapak bilang keren. Ya, salah satunya yang bapak ingat tadi itu bagaimana apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu menunjukkan jati diri kita sebenarnya, kira-kira begitu ya. Baik, anak bapak semua, karena kita sudah berada di akhir waktu, bapak akan buat satu kesimpulan tentang bagaimana menghindari gibah dan membiasakan tabayun. Gibah adalah perbuatan dosa yang harus dihindari setiap muslim. Berarti harus kita jauhi ya, kita hindari. Tabayun adalah sikap yang sangat penting untuk menjaga kebenaran dan menghindari fitnah. Sebagai pelajar yang baik, kita harus membiasakan diri untuk menjaga lisan, berpikir jernih, dan bersikap hati-hati dalam menerima serta menyampaikan informasi. Itulah kesimpulannya. Artinya apa? Jangan asal ngomong, jangan asal buat status yang tidak baik. Sebelum kita lakukan itu, kita pikirkan dulu. Ya, baik anak bapak semua. Udah paham semua? Ada lagi sebelum kita tutup pembelajaran ini? Insyaallah paham, Pak. Udah paham ya, alhamdulillah, mantap ya. Baik anak bapak semua, mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk minggu depan kita akan belajar tentang malaikat ya, rukun iman ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.